Selamat siang Romo. Saya mengucapkan selamat siang karena saya membuat video ini pada siang hari. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Bernardinus Lili Arianto, bisa dipanggil Ari. Saya berasal dari Paroki Margo Agung. Dalam video ini saya ingin menjelaskan kitab 2 Makabe. Penulis kitab Makabe adalah Yudas Makabe. Jadi penulis kitab Makabe itu adalah yang bernama Yudas Makabe, yang ditulis pada tahun 166 sampai 160 sebelum Masehi. Pengarang kitab Makabe yaitu Yason dari Kirene. Pada bab 2 ayat 19 sampai 32. Hal ini terjadi ketika peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan Raja Salekus. Pada masa itu, jemaat di bawah pimpinan Panglima Nikanor yang pada saat itu mengalami kekalahan, yaitu sebelum Yudas Makabe tewas di medan perang. Kitab Makabe adalah kitab Ibrani yang tidak termasuk ke dalam daftar kitab-kitab suci Ibrani. Tetapi oleh Gereja Katolik diterima sebagai kitab suci Deuterokanonika, yang artinya kedua atau lanjutan jenis. Pada kitab 2 Makabe ini, pada Makabe 1, kitab Makabe 1 dan Makabe 2 sangat berbeda. Jadi pada saat itu kitab 2 Makabe ini tidak termasuk dalam kitab Ibrani, kitab suci Ibrani, tapi oleh Gereja Katolik diterima sebagai kitab suci Deuterakanonika, yang artinya kedua atau lanjutan. Jadi seperti itu, teman. Kitab Makabe ini juga membahas tentang kekalahan Panglima Kanor sebelum Yudas Makabe tewas di medan perang. Pada kitab 2 Makabe ini membahas tentang kekalahan Panglima Nikanor yang pada saat itu mengalami kekalahan di medan perang. Jadi seperti itu, teman-teman. Kitab 2 Makabe berisi sebuah ajaran yang membenarkan kepercayaan bahwa orang-orang mati akan dibangkitkan kembali. Tujuan kitab 2 Makabe yaitu membangkitkan kembali, menyenangkan, membina melalui cerita mengenai perang, penampakan surgawi, dan dimenangkan berkat Allah yang turun tangan. Dapat diartikan sebagai belas kasih Tuhan yang memperbaiki umat Israel sebelum dosanya memuncak dan tak tersembuhkan. Jadi kitab 2 Makabe ini ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi Alexandria untuk membangkitkan semangat persatuan mereka dengan saudara-saudara di Palestina. Jadi kitab 2 Makabe itu ditunjuk kepada orang-orang Yahudi Alexandria untuk membangkitkan semangat persatuan mereka. Kitab 2 Makabe ini mengajarkan untuk orang-orang untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal atas kepercayaan Tuhan. Dengan dibantunya doa ini, maka arwah-arwah atau orang yang sudah meninggal ini mendapatkan pengampunan atas segala perbuatan atau dosanya yang dilakukan sebelum ia meninggal. Jadi begitu, teman-teman. Pada 2 Makabe, isi kitab 2 Makabe
Di sini saya akan menyebutkan judul besar dan judul kecilnya saja tentang isi kitab Makabe. Pada bab pertama, ayat 1 sampai 2, beberapa surat pendahuluan. Bab 1 ayat 1 sampai 9. Surat tentang perayaan pentabisan Bait Allah di Yerusalem berisikan berita mengenai kemalangan yang mendatangi orang Yahudi di Palestina setelah imam besar Yason murtad. Bab 1 ayat 10 sampai 18. Surat kaum pemuka di Yerusalem kepada orang-orang Yahudi di negeri Mesir. Lalu yang bab kedua ayat 19 sampai 32, kata pendahuluan penyadur. Bab 2 ayat 19 sampai 32, kejadian-kejadian di masa pemerintahan Raja Salekus. Bab 3 ayat 1 sampai 12, Heliodorus datang ke Yerusalem. Bab 3 ayat 13 sampai 23, gempar di kota suci. Bab 3 ayat 24 sampai 34, Heliodorus dihukum. Bab 3 ayat 35 sampai 45, Heliodorus bertobat. Bab 4 ayat 1 sampai 7 berisi pengejaran agama oleh Raja Antiochus Epiphanes. Bab 4 ayat 1 sampai 22 berisikan kefasikan Simon dan iman besar Yason. Bab 4 ayat 23 sampai 29 berisi Manelius menjadi imam besar. Bab 4 ayat 30 sampai 38, Onias dibunuh. Bab 4 sampai 39, bab 4 ayat 39 sampai 42, Lysimachus terbunuh dalam pemberontakan. Ayat 4, bab 4 ayat 43 sampai 50, Menelaus menyuap raja. Bab 5 ayat 1 sampai 10, Menelaus dan Yason. Bab 5 ayat 11 sampai 20, Antiochus Epiphanes merampasi bait Allah. Lalu bab 5 ayat 21 sampai 27, pegawai-pegawai tinggi di negeri Yudea. Bab 6 ayat 1 sampai 11, kebudayaan Yunani dipaksakan. Bab 6 ayat 12 sampai 17, maksud pengajaran yang sebenarnya. Ayat 6 sampai bab 6 ayat 18 sampai 31, Eleazar disiksa dan dibunuh. Bab 7 ayat 1 sampai 42, 7 orang bersaudara serta ibunya disengsarakan. Bab 8 ayat 1 sampai 10, bangsa Yahudi mengalahkan kebudayaan Yunani. Bab 8 ayat 1 sampai 20, bab 8 ayat 8 sampai 29, Yudas mengalahkan Nikanor. Bab 8 ayat 30 sampai 33, orang-orang Yahudi mengalahkan Timotius dan Bakhides.
Bab 8 ayat 34 sampai 36, Nikanor lari dan mengakui kesalahan. Bab 9 ayat 1 sampai 17, Raja Antiochus Epiphanes dihukum. Bab 9 ayat 18 sampai 29, Surat Raja Antiochus kepada orang-orang Yahudi. Bab 10 ayat 1 sampai 9, Pentahiran Bait Allah. Lalu bab 10 ayat 10 sampai 13, peperangan Yudas melawan bangsa-bangsa tetangga dan melawan Lisias. Bab 10 ayat 10 sampai 13, Ptolemeus Makron kena kemurkaan raja. Bab 10 ayat 14 sampai 23, Gorgias dan bentang-bentang di daerah Idumea. Bab 10 ayat 24 sampai 38, Yudas mengalahkan Timotius dan merebut kota Geser. Bab 11 ayat 1 sampai 12, penyerbuan Lisias yang pertama. Bab 11 ayat 13 sampai 38, perdamaian dengan orang-orang Yahudi. Bab 12 ayat 1 sampai 9, peristiwa Yupe dan Yeremia. Bab 12 ayat 10 sampai 6, penyerbuan ke daerah Gilead. Bab 12 ayat 17 sampai 26, pertemuan di Karanian. Bab 12 sampai 27, bab 12 ayat 27 sampai 31, Yudas pulang melalui kota Efron dan Skitopolis. Ayat 12, bab 12 ayat 32 sampai 37, Yudas mengalahkan Gorgias. Bab 12 ayat 38 sampai 45, korban untuk orang-orang tewas. Bab 13 ayat 1 sampai 8, Raja Antiochus kelima dan Lisias Menelaus dihukum. Bab 13 ayat 9 sampai 17, doa orang-orang Yahudi dan kemenangan mereka di kota Modein. Bab 13 ayat 18 sampai 26, Raja Antiochus kelima berunding dengan orang-orang Yahudi. Bab 14 ayat 1 sampai 15, berisi peperangan dengan Nikanor panglima Demetrius. Bab 14 ayat 1 sampai 14, Imam besar Alkimus campur tangan. Bab 14 ayat 15 sampai 25, Nikanor bersahabat dengan Yudea. Bab 14 ayat 26 sampai 36, Alkimus mengobar-ngobarkan api permusuhan. Bab 14 ayat 37 sampai 46, Rasis membunuh diri. Bab 15 ayat 1 sampai 5, hujan Nikanor. Bab 15 ayat 6 sampai 16, Yudea mengajak orang Yahudi untuk bertempur. Bab 15 ayat 17 sampai 24, persiapan untuk pertempuran. Bab 15 ayat 25 sampai 36, Nikanor kalah dan tewas. Bab 15 ayat 37 sampai 39, kata penutup yang berisi mengenai kejadian-kejadian yang mengenal Nikanor. Sejak itu kota suci tetap dikuasai oleh orang-orang Ibrani. Kemenangan yang diperoleh Yudas atas Nikanor menyelamatkan bait Allah
yang selanjutnya tidak terancam lagi. Dengan demikian, penulis-penulis 2 Makabe sudah mencapai tujuan sehingga berakhirlah kisahnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi setelah saya membaca, walaupun saya dalam video ini hanya menyebutkan judul besar dan judul kecilnya, tapi saya menyimpulkan, karena saya sebelum menyebutkan itu saya sedikit membaca. Setelah membaca kitab ini, dapat disimpulkan bahwa isi kitab ini mengisahkan tentang perjalanan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pemerintahan Raja Salekus keempat dan kisah kekalahan Panglima Nikanor sebelum Yudas Makabe tewas di medan perang. Ini kisah perjuangan bangsa Israel melawan bangsa asing di tengah peperangan dan penderitaan bangsa Israel tetap setia pada iman terhadap Allah mereka, yang percaya bahwa orang-orang Israel mati karena perang akan dihidupkan kembali kepada Allah, sehingga mereka tetap membutuhkan doa dari saudara-saudara mereka yang masih hidup. Jadi itulah kesimpulan dari kitab 2 Makabe yang dapat saya simpulkan, bahwa pada kitab Makabe ini yang pertama itu tuh mengisahkan tentang perjalanan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pemerintahan Raja Salekus yang keempat dan kekalahan Nikanor, serta wujud-wujud doa yang menjelaskan wujud-wujud doa untuk para arwah akibat meninggalnya ikutnya perang pada saat itu. Jadi setelah dan kesan yang saya ambil dari video ini, menurut saya kitab ini menarik karena menceritakan perjuangan bangsa Yahudi melawan pemerintahan warga Salekus di Syria guna merebut kemerdekaan di bidang agama dan politik Palestina, dan perjuangan yang sangat luar biasa. Menurut saya mereka tetap setia pada iman, terus mereka tetap percaya akan kebangkitan atas kematian yang tetap masih kita imani sampai sekarang. Sumber ini saya dapatkan dari buku Kitab Suci Perjanjian Lama, Kitab Makabe yang kedua, Lembaga Biblika Indonesia, Arnoldus ND, tahun 1999 atau 2000, pada nomor pada tahun 761 sampai 846. Dan saya juga mendapatkan dari internet Alkitab Sabda Makabe tersedia dari https Alkitab Sabda Orig Dictionary PHP Word Makabe. Kompasiana Kitab Makabe tersedia dari http://www.komparsiana.com/yong ki istumi hip _s5ddfa 7efa 5a 1df5a 0440 1e3 Kitab Makabe dalam sudut pandang sejarah Israel. Sekian dari video saya minta maaf jika mungkin ada kata-kata yang kurang tepat atau masih ada yang salah, dan saya masih membaca atau masih menyontek dari buku. Sekian, terima kasih, selamat sore.